Jadi istrinya itu maaf nggak mau layani suaminya. Cuma gara-gara baru setahun nikah, suami nggak ada tabungan. Karena nggak ada tabungan, Ustaz? Nggak ada tabungan. Bukan karena tidak menafkahi? Nafkahi iya, tapi tidak ada tabungan. Suaminya boros mungkin. Ya. Di sini juga dijelaskan perceraian paling sering terjadi di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Artinya paling tinggi di dua daerah itu. Dua daerah itu. Ya. Dan pada 2018, faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian tertinggi di Jawa Timur. Ya. Tapi kalau salah persepsi ketika kita menilai kalau ada sedekah nih, saya sedekah dulu. Padahal yang lebih utama nafkah dulu. Oke. Itu tapi juga kalimat besar, ini Ustaz, perlu ya? diingat ini. Iya, Ustaz. Ini dicatat sama istri di rumah loh ini. Biasa nanti istri pada komen nanti. Dan tuh dengar tuh. Ada yang hutang sampai sedekah loh, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Gak perlu. Gak perlu ya? Gak perlu. Dan lah. itu kejadian loh, Ustaz. Ustaz ada ancaman gak sih, Ustaz, buat orang yang minta-minta? Di Tapi sini sebenarnya dia mampu kalau gitu di loh. sini ini ya Allah, ini kok ancamannya itu berat sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Teman-teman semua, Bapak Ibu, Masya Allah nih hari ini sungguh spesial nih ya. Ruang podcast kita kedatangan Ustadz Abdul Twasikal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertama kali nih Ustadz ya. Iya. Hadir di sini. Sekali lagi jazakallahu khair ya Ustadz ya. Atas waktunya, udah pasti ilmu ya. Terus nasihat-nasihat yang Ustadz pernah berikan kepada saya dan istri juga. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah. Nah hari ini Ustadz, ini seru banget sih sebenarnya nih Ustadz. Hari ini teman-teman semua, aku mau nyampein kepada teman-teman semua. Ustadz, ini ada satu buku yaitu judulnya Mengatur Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial. Dan buku ini belum dijual ya Ustadz ya? Udah? Sebentar lagi launching, tapi sudah ada infonya. Oh Masya Allah. Di Rumaiso Store. Oh Rumaiso Store ya? Ya, sama di Marketplace juga siap ada nanti. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman semua mau nanti tunggu saja di Rumaiso Store dan Marketplace-nya juga ya? Iya. Cuman kalau di sini Ustadz kita akan bahas, teman-teman semua kita akan bahas sama Ustadz per bab kita akan bahas ya, sehingga teman-teman jadi paham. Karena kalau hanya baca buku, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami insya Allah. Ya. Tapi kan lebih enak nih, misalnya ngomong ada beberapa bab nanti yang mungkin akan saya tanya Ustadz sama Ustadz gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih rinci lagi gitu loh, yang persoalan yang ini misalnya kayak gitu. Siap. Ya Ustadz ya? Siap. Ustadz, Masya Allah. Ini pertama nih Ustadz. Mengatur keuangan keluarga. Ini mungkin jadi pertanyaan sama bukan hanya teman-teman termasuk saya juga. Ada beberapa teman nanya gitu ya. Ustadz Abduh bahas mengatur keuangan keluarga. Dasarnya apa gitu loh? Baik. Pertama kalau masalah keuangan keluarga ini nanti ada terkait dengan masalah fikih. Oke. Saya berusaha untuk belajar fikih secara detail gitu ya. Ya. Yang kedua, ini background saya dulu ini. Oke Ustadz. Samping belajar agama kan saya kuliahnya S1 itu di teknik kimia. Masya Allah. Ya, teknik kimia. Teknik itu di antara pelajaran kami di teknik kimia ada situ pelajaran manajemen. Ya. Di mana kita situ disuruh untuk mengelola atau mengatur suatu pabrik yang besar mulai dari bahan baku sampai produk ada hingga produk itu dipasarin. Dan itu pasti kaitannya dengan duit juga. Ya. Oke. Terus saat ini saya sedang ambil doktoral untuk S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ambil manajemen pendidikan. Oke. Kebetulan salah satu variabel yang saya teliti itu tentang Taman Pendidikan Al-Quran, tapi dari sisi manajemen pembiayaan. Oh, Masya Allah. Makanya waktu saya ini saya harus bahas detail nih tentang masalah manajemen pembiayaan. Oh, Masya Allah. Berarti ada kaitannya dengan penelitian ini. Karena memang di sisi Taman Pendidikan Al-Quran itu problemnya di biaya juga. Karena ada yang TPA itu pakai biaya, artinya dia tarik dari para peserta. Ada juga yang enggak, sehingga TPA-nya enggak jalan. Itu jadi problem. Oke. Nah, akhirnya ujungnya saya tarik ke
bahasan ini di manajemen keuangan keluarga. Kebetulan juga saya dulu ini pernah bahas ini di Solo. Oh di Solo, oke. Lalu tapi saya baru buat Kajian offline draft. atau gimana? Kajian offline. Oke. Itu saya buat draft. Belum utuh seperti ini. Terus pas pandemi saya susun ulang. Oh, Akhirnya Masya jadi buku Allah. keuangan keluarga ini. Masya Allah, Masya Allah. Mengatur keuangan keluarga, terus ada garis merah, ada tulisan merahnya untuk generasi milenial. Nah, itu generasi ada kita di- nih, Zat. Ini ada di belakang nih ya. Generasi ini kan kita ada macam-macam ya. Iya. Bang Wisnu masuk generasi apa? Aku jadinya milenial berarti ya. Hah? Jatuhnya. Bener gak sih milenial? itu Bukan dari Gen tahun- Z ya, bukan Gen Z ya. Waduh, Oh, mudah iya. banget itu. Soalnya kalau saya bahas Gen Z di sini Bang Wisnu, Gen Z ini kan tahun 95 sampai 2010. Betul. Ini anak SMP SMA ini. Iya. SMP SMA belum punya duit. Dan keluarga kayaknya belum bisa. Iya, dia belum punya duit, punya TikTok. Iya. Tapi ya kalau dia mau beli barang itu pasti COD aja dia itu. Mungkin. Iya. Mungkin ya. Itu lebih sering COD karena nanti kalau nggak ibunya yang bayar, dia turun itu bayar gitu biasanya. Yang paling mungkin Gen Y ini atau generasi Y ya? milenial kita ini, Iya, yaitu iya, antara tahun kelahiran 80 sampai 94. Oh iya, Gen Y. Berarti saya Gen Y. Ustadz Gen Y juga berarti Gen ya? Y juga masih Gen Y. Iya, Gen Y. Iya. Oke. Gen Y itu mainannya itu masih dia sudah kenal Instagram. Kalau di atas Gen Y itu artinya lebih tua lagi, Facebook biasanya mainnya. Iya. Benar. Kalau kita itu Instagram, Tapi, iya. TikTok gitu. Oh. Itu pengaruh di medsos loh. Oh pengaruh ya? Iya. Coba lihat yang generasi tua itu biasanya Facebook aja. Iya juga sih. Iya. Penelitian juga kayak gitu. Lihat Iya, aja. iya. Oh Masya Allah ya. Iya menarik Ustadz ya. Maksudnya Ya. jadi kayak gini. Kalau misalnya kita ngomongin sampai iya juga sih ya kalau dipikir-pikir ya, ada beberapa orang tua yang hanya main Facebook Main aja. Facebook betul. Tapi kalau misal kita bilang Suruh Instagram nggak bisa. oke, iya. Tapi kita kan beberapa juga main Facebook tapi Iya, sedikit. enggak sedetail di Instagram kali ya. Dari Instagram kalau generasi milenial. Iya benar juga Iya. sih. Masya Allah Ustadz sampai Sampai tahu karena itu untuk materi dakwah itu. Iya. Kalau yang Gen Y, yang tua di atasnya kita itu mainnya di Facebook saya. Tapi kalau yang generasi milenial atau yang Gen Z itu, ya mainnya di TikTok atau di Instagram. Oke, menarik. Kayak gitu. Ustadz balik ke sini Ustadz ya. Ya. Ini mengatur keuangan keluarga dan kalau kita lihat ada bab pertama nih Ustadz yang tentang kemandirian ekonomi itu penting. Oke. Nah di sini kan saya sekilas baru baca nih Ustadz. Nah tapi ada hal yang cukup memprihatinkan sebenarnya di sini ketika saya baca berdasarkan sumber dari Lokadata ya yang diakses pada 8 Januari 2022. Jadi dalam kurun masih pandemi ini. dalam 2016 sampai 2018 terdapat 1,1 juta pasangan yang bercerai. Nah, Kurun waktu 3 tahun aja loh. Ya. kurun waktu 3 tahun, betul. Nah, ini kan ada beberapa penyebabnya. Di sini juga dijelaskan perceraian paling sering terjadi di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Artinya paling tinggi di dua daerah itu. Dua daerah itu. Ya. Dan pada 2018, faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian tertinggi di Jawa Timur, ya. Nah, tapi kalau di rata-rata seluruh Indonesia, alasan perceraian ada di halaman keempat ini. Iya. Itu karena pertengkaran. Pertengkaran yang pertama, Pertengkaran pertama, yang kedua ekonomi. kedua ekonomi. Jadi ekonomi ini menempati kedua nih. Jadi nggak main-main nih. Oke. Baru yang ketiga itu karena ada suami meninggalkan istri, meninggalkan pasangan. Iya. KDRT baru nomor 4. KDRT nomor 4. Iya. Dan di sini tapi kalau yang di Jawa Timur dan Kalimantan Timur yang paling tinggi faktor perceraian paling tinggi itu Karena faktor ekonomi. Ekonomi. Ustadz bisa jelaskan nggak Ustadz? Ini hubungannya kayak gimana nih antara faktor ekonomi sama sebenarnya gini. perceraian? Ini problem realita yang sering juga nanya ke saya ya. Karena saya dapati ini sebagian masalah keluarga itu karena ujung-ujungnya ekonomi. Biasanya yang ekonominya sulit itu lebih sering bertengkar. Oke. Apalagi kalau si suami nggak bisa ngatur keuangan atau si suami nggak bisa punya tabungan. Saya kemarin baru ada masalah ini, ada yang cerita ke saya. Jadi istrinya itu maaf nggak mau layani suaminya. Cuma gara-gara baru setahun nikah, suami nggak ada tabungan. Karena nggak ada tabungan Ustadz. Nggak ada tabungan. Bukan karena tidak menafkahi. Nafkahi iya, tapi Tidak ada tabungan. suaminya boros mungkin. Oh. Keluarin duit terus, dia kasih istri, ya terus untuk dia sendiri dia pakai untuk jajan-jajan yang nggak perlu, nggak punya tabungan. Ya Allah. Oke. Sudah 5 bulan tuh nggak mau hubungan intim loh.
5 bulan? 5 bulan. Gak Itu tahu baru 1 tahun nikah Ustaz? Iya. Segitunya Ustaz ya? Coba, Enggak, maksudnya saya runut ke ini. Ini diantaranya masalah ini. Oke. Coba kalau suaminya pintar nabung, istri nggak komen kayak gitu. Oke. Cuma gara-gara masalah simpanan. Padahal ini maaf, Iya. orang desa. Kasus di kampung, Iya. apalagi di kota. Ini kasusnya di kampung aja kayak gitu ya Ustaz ya? Kampung aja kayak gitu. Karena kalau misalnya kita bilang dengan segala hormat kita sama orang-orang yang ada di desa ya Ustaz ya, artinya mungkin untuk mikirin nabung juga yang penting bahasa itu kan yang penting kita Kalau makan. di desa sih, yang penting punya ternak. Oh yang penting punya ternak. Punya sapi. Oh oke. Kalau desa saya itu standar kaya itu punya sapi. Punya sapi. Punya sapi. Lahan. Lahan juga bisa, tapi standarnya biasanya punya sapi. Oh, Bang oke. Wisnu punya sapi berapa gitu? Oh, sapinya ada 10. Kaya dia itu. Oh gitu ya. 10 kali 20 berapa? 10 juta kali 10 Oh, ya benar. sapi kali 20 juta berapa coba? 200. Sudah, mobil satu. Asetnya itu gitu ya. Asetnya itu. Oh. Jadi biasanya mereka sisipkan uang itu untuk itu. Enggak, tabungan mereka jadinya apa Ustaz? Uang atau aset? Rata-rata kalau orang kampung itu sapi. Oh sapi gitu Sapi ya. atau kambing. Oh. Itu nanti akan berbuah ketika Idul Adha. Itu. Oh. Itu tabungan. Kalau orang desa aja kayak gini, apalagi orang kota. Iya. Iya. Iya kan? Mm-mm. Dan rata-rata kayak gitu yang diteliti ini benar. Maka perceraian karena faktor Ya. ekonomi bukan semata-mata disebabkan karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga loh di sini. Ada juga dikatakan di sini karena ada yang penghasilan istri itu lebih besar daripada penghasilan suami. Nah. Sehingga apa? Istri merasa tinggi dari suami. Gua nih punya gaji lebih besar daripada lu suami lu. Kamu masih di bawah saya. Dan ini kalau ini sangat realistis ketika terjadi di kota Ustaz. Ya karena kalau misalnya kita pikirkan kalau di desa nggak tahu ya Ustaz ya. Iya. Setahu Rata-rata saya masih sama sih Iya. pendidikannya. Tapi kalau di kota ini mencolok banget nih. dan dulu pernah Ustaz, saya ngobrol sama salah seorang wanita ya Ustaz ya. Dan dia mengakui itu bahwa dia bilang sama saya, "Nu, kalau misalnya gaji istri itu lebih tinggi." Ini mohon maaf ya Ustaz ya. Ini udah lebih berumur ya. Ya. Beliau bilang bahwa ketika kita lebih tinggi gaji daripada suami, kita tuh ngerasa lebih daripada suami. Gitu Makanya Ustaz. saya selalu ingatkan nih, nanti ini di pembahasan selanjutnya nih sebenarnya sih. Mau kamu lebih gelarmu lebih tinggi wahai istri, atau gajimu lebih tinggi, atau nanti kamu punya kedudukan di perusahaan lebih tinggi daripada suami, Iya. tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tetap jadi pemimpin bagi perempuan. Ustadz, kalau misal kita bilang gaji lebih tinggi itu juga sangat berpengaruh. Tapi kalau misal poin kemandirian ekonomi itu penting, artinya kayak tadi kan, artinya dia kan secara ekonomi sebenarnya dia membiayai keluarganya. Iya. Tapi ini tidak nabung aja itu bisa tidak dilayani sama istri. Nauzubillah ya. Nah maksudnya berarti mandiri ekonomi itu gimana tuh faktor-faktor mandiri ekonomi itu Zat? Sebenarnya gini, mandiri ekonomi ini kita nggak pakai standar tinggi-tinggi ya. Saya istilahkan mapan aja deh. Oke. Mapan. Biasanya yang muda-muda itu nanya, Ustadz, kami nikah itu standarnya mapan kan? Iya betul. Tapi begini, kadang mapan ini juga nggak jelas. Oke. Standar mapan menurut para jomblo itu beda-beda. Oke. Bang Wisnu dengan ini kru-krunya ini, ada yang jomblo? Hampir semua Ustaz. Jomblo. Iya. Ya Allah. Kasihan. Coba tanya aja deh, standar di mapan itu apa? Oke, kita tanya. Zudi, apa standar mapan tuh gimana? Tuh, lihat ya. Oke, Coba ini. Fadil? Fadil. Tuh beda lagi tuh. Oh iya beda lagi ya. Maka standar mapan tuh orang nggak sepakat. Oh, oke. Itulah yang kenapa standar mapan ini nih yang nggak jelas ini buat dia ini nggak nikah nih, belum nikah ding, belum nikah, bukan nggak nikah. Itu karena standar itu. Iya. Kan Nabi SAW cuma katakan ya masyaallah Sallallahu alaihi wasallam. syabab ya. Wahai para pemuda, Nabi SAW katakan man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang punya kemampuan? Nabi nggak kasih standar. Tadi punya rumah dulu. Iya. Ini tadi apa, Fadli? Fadil. Fadil? Bisa apa? Memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kalau nikah nggak kebutuhan istri nggak?
Istri juga dong. Juga lah. Ih, gimana sih ini mau nikah apa enggak nih? Nanti gak dapat jatah loh. Iya. Gak dikasih jatah 5 bulan nanti. Itu Fadil ya. Iya. Itu. Kan beda itu. Mungkin ada yang sini nanti ada yang. Ikfa. Sini apa siapa? Ikfa. Gafar. Gofar apa standarnya? Sudah nikah belum? Belum. Ya Allah. Ini PR-nya Bang Wisnu loh saya ini kalau Memang saya cari yang muda-muda biar nggak disuruh pulang sama istri. Oh gitu sengaja juga ya. Berarti kalian masih lama nanti nikahnya nih. Jadi Standarnya beda lagi tuh. Gafar apa Gafar? Gofar. Tuh, 2 digit ke apa aja masih lama. Itu makanya beda-beda Wisnu. Aduh. Makanya saya selalu bilang yang muda-muda ini, ya jangan kasih standar tinggi-tinggi, yang penting mau tanggung jawab. Itu dulu. Okay. Sudah tanggung jawab. Biasanya orang yang paham agama, dia tahu ini suami memang harus cari nafkah. Yeah. Dia kerja keras di situ. Dan istri itu maunya suami kayak gitu, kerja. Sehingga punya kemampuan beri nafkah. Nah, nanti besarnya kita bahas. Oke. Nah. Menarik ya, intinya sih bukan punya standar yang sesuai kita sendiri ya Ustaz ya, asumsi kita sendiri. Mungkin kalau saya sih UMR aja deh sudah cukup deh. UMR ya. Iya, UMR dan aja. beda lagi UMR Jogja sama. Beda. Berapa UMR di Jakarta berapa? 4,9. Ih, tinggi juga. Tinggi. Jogja 2 komaan kan? 2 koma. Iya, makanya. Udah ke Jogja aja kalau gitu. Iya Masya Allah Ustaz ya. Jadi memang intinya bagaimana suami itu memang mau dan Tanggung jawab. Mau tanggung jawab lah ya poinnya ya. Maaf Bang Wisnu. Iya. Dulu saya itu nikah. Itu belum mapan juga. Yang penting mau nikah dulu saya itu. Masya Allah. Hari serabutan aja tuh kerja apa? Oh jual pulsa. Masya Allah, Masya Allah. Lulusan UGM loh saya itu. Iya makanya, teknik kimia lagi. Teknik kimia lagi. Orang sudah jadi manajer saya waktu itu. Harusnya ya. Harusnya. Karena kami itu harus jadi manajer memang. Teman-teman saya rata-rata sudah jadi manajer. Waktu lulus tuh, yang penting saya nikah. Terus kerjanya gimana? Jual apa aja. Oh. Yang penting kan tanggung jawab sama anak orang. Betul, Sudah. betul. Nah ini yang harus ditekankan, harus kita tanamkan ya Ustaz ya. Sebagai laki-laki ya. Artinya yang penting halal pekerjaannya, yang penting kita mau tanggung jawab gitu. Kita mau kerja keras ya. Jadi bukan hanya, aduh gimana nih susah dapat kerja nih. Hanya bisa mengeluarkan kata-kata itu saja kan takutnya. Oke. Intinya tanggung jawab ya Ustaz ya. Tanggung jawab. Nah. Biar nanti masalah perceraian ini ya berkurang di negeri kita lah. Insya Allah ya. Ya. Oke Ustadz, itu soal kemandirian ekonomi itu penting ya. Dan yang paling penting tadi salah satu poin yang Ustadz sampaikan adalah bagaimana seorang laki-laki itu memang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Ya. Masuk ke situ ya, menafkahi keluarga. Ini ada bab kedua tentang mencari nafkah dan raih pahala. Oke. Ini apa hubungannya Ustadz? Antara nafkah terus raih pahala. Ada orang di Jakarta sini kerja itu cuma keluar jam berapa sih kalau orang kerja di sini normalnya ya? Oh bisa umumnya pagi Ustadz. pagi Macet pada subuh soalnya. langsung ya? Enggak juga sih. Pada subuh, enggak juga? Ada ya. Oke, ada ya. Oke, misalnya dia keluar pada subuh langsung. Ada yang ngertinya itu cuma saya laki-laki. Saya keluar rumah kerja. Oke. Tidak ada dalam gambaran dia itu di sini ini pahala nih. Oh. Jadi hanya saya laki-laki saya keluar untuk cari uang, bahasanya kayak gitu. Bahasanya kayak Tok, gitu. titik. Tok. Tapi ada yang keluar, saya ini kerja nih demi keluarga saya nih. Biar mereka dapat yang halal nih. Saya nafkahi istri saya, itu pahala untuk saya. Saya hidupi anak saya, itu pahala juga untuk saya. Masya Allah. Kalau digabungkan antara kerja plus niat, itu baru bernilai pahala kata para ulama. Itu berdasarkan kesimpulan di hadis yang ada. Kalau cuma sekedar keluar saja, ya sudah. Pergi pagi, tadi habis subuh ya. Pulang jam berapa orang Jakarta? Malam sih sampai rumah saya. Nah itu, cuma pulang, sudah besok lagi rutinitas aja dia jadi rutinitas. Saya laki-laki. Kalau cuma kayak gitu aja. Capek Ustaz ya? Cuma dapat capek. Capek ya betul sih. Berarti diawali dengan niat Ustaz? Awali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Asalnya dasarnya hadis ini. Segala sesuatu tergantung pada niat. Dan mau dapat pahala, ya niatmu apa? Oke, berarti ketika mau berangkat kerja, niatkan bahwa ya Allah ini memang aku mau untuk menafkahi keluargaku. Sehingga ketika dia niatan karena Allah nih, dia cari pun yang halal. Oh iya, betul juga sih. Beda kayak tadi kan? Iya, iya. Gue kerja. Ngapain? Penting pokok cari uang pokoknya. Iya. Mau nipu di kantor kek, bukan urusan gue. Nauzubillah, nauzubillah. Mau tidak amanat kek, bukan urusan. Iya.
Iya kan? mm. Itu permasalahan niat aja tuh. Akhirnya berimbas di situ. Oke, jadi hubungannya itu ya Ustaz ya? Iya. Mencari nafkah dan raih pahala. Maka untuk dapat pahala harus dengan niat tadi. Harus niat tadi Iya. bahwa ini untuk menafkahi keluargaku, aku Iya. jalan keluar, aku keluar rumah ini, ya Allah lindungi aku bla bla segala macam. Poinnya ada untuk menafkahi keluarga itu udah Menafkahi dengan niat keluarga. kayak gitu aja itu dapat pahala Ustaz ya? Sudah dapat pahala. Ustaz, sebesar apa sih Ustaz pahala mencari nafkah itu? Pahalanya itu kita lihat di sini, Masya Allah. Ini kalau mau dilihat itu ada di poin-poin tentang ini sebenarnya. Keutamaan memberi nafkah di sini. Di Oh, Al-15. keutamaan memberi Ya. nafkah malah ya? Ya. Di Oh, sini ini oke. ada pahala-pahalanya. Itu termasuk sedekah, Bang Wisnu. Oke, sedekah. Sedekah kan pahalanya besar. Ya. Oke. Padahal di bab sebelumnya dijelaskan nafkah itu lebih utama daripada, lebih didahulukan daripada yang lain. Jadi gini, kita itu kadang salah persepsi ketika kita menilai kalau ada sedekah nih, saya sedekah dulu. Padahal yang lebih utama nafkah dulu. Oke. Infak ke masjid Ya. dengan nafkah keluarga, pahalanya lebih besar nafkah keluarga. Karena kewajiban Ustaz ya? Kewajiban. Iya. Infak masjid itu kalau ada duit saja. Iya. Setelah keluarga dipenuhi ini kebutuhannya, baru tuh mikir yang lain. Iya, iya. Gak boleh kita yang di luar keluarga ini kita mikir lebih besar, gak boleh. Iya. Ada kisah sebenarnya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ini sebenarnya masalah wasiat sih, tapi waktu itu Sa'ad bilang gini kepada Rasulullah SAW, Sallallahu alaihi wasallam. saya punya anak perempuan satu, wahai Rasul. Kalau waris ini ke anak perempuan satu ini dapat setengah ini ya, tapi dia mikirnya gini, boleh nggak saya kasih wasiat ke yang lain? Oke. Saya kasih wasiat ke yang lain, wahai Rasulullah, saya kasih wasiat ke yang lain itu, awalnya dia hitung besar nih. Awalnya dia bilang, bagaimana kalau saya kasih 2/3? Ya. Rasul katakan, itu banyak. Bagaimana kalau setengah? Setengah juga Rasul bilang, banyak itu. Bagaimana kalau 1/3? Nah, Rasulullah SAW katakan, as-sulus katsir. 1/3 itu sudah banyak juga, tapi itu paling maksimal. Oh, oke. 1/3 Ustaz ya? 1/3. Artinya gini, Rasul itu ajarkan, kalaupun nanti kamu mau mikir wasiat, jangan sampai tinggalkan keluargamu. Iya. Wasiat itu cuma maksimal 1/3. Sisanya itu untuk keluargamu dulu. Oke. Oke. Keluarga lebih dominan 2/3 di situ. Iya. Sini kita dapat ambil pelajaran, nafkah ke keluarga lebih utama daripada orang jauh. Karena wasiat itu biasanya untuk selain ahli waris. Iya, iya. Artinya memang secara kalau saya boleh sedikit menyimpulkan Ustaz, berarti pahala untuk menafkahi keluarga itu pasti jauh lebih besar daripada kita sedekah Ustaz ya. Betul sekali. Tapi bukan berarti kita udah ada uang lebih kita tidak mau sedekah gitu ya. Betul. Artinya itu tapi juga pahala kalimat besar ini Ustaz perlu ya. diingat ini. Iya Ustaz. Ini dicatat sama istri di rumah loh ini. Biasa nanti istri pada komen nanti. Dan tuh dengar tuh. Tapi memang mungkin ada beberapa fenomena mungkin Ustaz ya. Ada beberapa fenomena bahwa orang-orang begitu jor-joran sedekah tapi dia lupa. Kayak misalnya, mohon maaf Ustaz ya. Istri, orang tua bahkan itu sebenarnya ada di titik yang mungkin sebenarnya dia butuh banget. Butuh banget. Gitu loh. Saya pernah dapat kasus gini ketika masa pandemi kemarin. Jadi ada seorang guru itu ternyata dia punya gaji dari sekolah. Ya. Dia sudah buat perjanjian dengan badan zakat. Pokoknya gaji saya ini untuk zakat semuanya. Gajinya untuk zakat semua? Zakat semuanya. Terus datang masa pandemi. Dia itu punya penghasilan. Ya. Ternyata masih ada di luar jadi guru. Oh, oke, ya. Jadi kalau gajinya ini yang jadi guru itu untuk zakat, yang dari Kebutuhan selain yang guru lainnya. itu dia bisa penuhi. Ya, Ternyata dia punya orderan lain lagi. Dia biasanya ngisi anak-anak bermain gitu ya, kayak ya seperti inilah yang ngajar anak-anak gitulah. Ya. Dia punya penghasilan dari situ. Ternyata masa pandemi ini kan nggak jalan. Padahal dia sudah niatkan tadi penghasilannya untuk zakat. Ya. Dia bingung ketika itu. Saya harus dalam batin, kenapa gajimu kok dikasih untuk zakat semua? Kan nggak tepat. Harusnya gaji diambil keluarga dulu. Ya. Penuhi keluarga dulu. Iya. Ada sisa baru kasih untuk zakat atau sedekah. Sedekah ya. Gitu. Karena memang kita gitu kurang prioritas di sini.
Mungkin ya diantaranya kayak misal terlalu bersemangat gitu ya, tapi di satu sisi juga memang belum terlalu berlandaskan ilmu ya Ustaz. Mungkin kayak gitu ya. Ilmu ya. Terus semangat sedekah. Semangat sedekah bantu gitu. orang. Padahal itu keluarga itu lebih penting. Mungkin ada hal-hal yang kayak gini Ustaz, kayak misalnya waktu itu kan yang Abu Bakar ya radhiyallahu an, Ya. Umar bin Khattab ketika terjadi waktu mau perang apa ya Ustaz, Ana lupa deh. Terus apa yang sudah kau berikan aku sudah memberikan semuanya, yang aku tinggalkan hanya keluargaku dan Oke. Rasul. Gitu benar ya Ustaz ya itu. Iya. Artinya kayak wah aku pengen kayak Abu Bakar nih, semangatnya Abu begitu. Bakar kalau bilang kayak gitu kan memang dia punya yang lain juga, belum tentu cuma harta itu saja. Dia berani gitu. dikatakan kayak gitu, siapa tahu dia punya aset-aset yang lain yang bisa dijual. Oh iya. Kita kan nggak bisa pandang, Bang Wisnu sedekah sekian, apa uang cuma itu? Belum tentu kan? Oh iya. Saya sedekah yang ada di dompet saya, di rekening banyak banget. Kan belum tentu yang dipakai dompet semua, terus uang nggak ada, nggak mungkin. Oke. Pasti ada perhitungan juga di situ. Oke, artinya dari yang saya boleh simpulkan adalah bahwa keutamaan dalam memberikan nafkah kepada keluarga ini begitu luar biasa ya Ustaz ya. Begitu Jadi luar kita biasa. memang harus prioritaskan dulu yang wajib yang mana. Wajib yang Habis itu baru yang sunnah-sunnah ya Ustaz ya. Betul sekali. Masya Allah. Oke, ini ini masuk sebenarnya ke nafkah kepada keluarga itu lebih didahulukan tadi ya Ustaz ya. Ustaz sudah sampaikan juga ya bahwa memang tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa ketika ada income yang kita dapatkan, ingat teman-teman semua ya Bapak Ibu bahwa kita harus ingat keluarga kita dulu, kita harus ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Terus setelah itu memang punya niatan lagi untuk sedekah, ya silakan kalau mau sedekah gitu Kalau Ustaz mau ya. sedekah, Nah. itu pun kalau ada sisa. Iya, kalau nggak ada Iya. gimana Ustaz? Kalau ada- Oh, kalau ada yang sisa. hutang sampai sedekah loh Ustaz, itu gimana Ustaz? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu Dan itu lah. kejadian loh Ustaz? Nggak perlu. Kejadian loh. Nggak usah bani diri gitu loh. Karena dia sedekah itu sunnah, dia cari utang dia wajib bayar. Oh iya juga ya. Gimana sih? Iya. Masa mikir untuk yang sunnah terus korbankan yang dia jadi beban untuk dia, utang harus dia bayar. Iya ya. Takutnya zolimi diri sendiri juga Ustaz ya. Oke, baik. Ya. Islam. Ustaz. Ini kan yang bab selanjutnya adalah Islam mengajarkan untuk bekerja. Oke, terus nanti dilanjutkan lagi itu Keutamaan memberi nafkah. beri nafkah. Iya. Selanjutnya lagi jangan Terus ngemis. jangan mengemis. Nah, ini kaitannya gimana, Ustaz? semuanya ini. Iya. Berarti kepala keluarga itu suami disuruh rajin kerja. Oke. Ya, karena tadi sudah ada pahalanya kita sebut. Ya. Namun ingat cari kerja itu yang halal. Ada kaidah di sini, Bang Ya. Wisnu, di halaman 14 ini poin bagus 14 sekali ya, Ustaz, ya? dipahami. Ya. Ini kaidah dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang kayak gini. Wal qalilu minal halali yubarak fihi. Rezeki halal walau sedikit itu lebih berkah. Wal haramul katsiru, sedangkan rezeki yang banyak tapi haram itu akan yadhhab wa yamhaqullahu ta'ala. Itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Poin pentingnya di sini Bang Wisnu. Ya. Cari itu halal walaupun sedikit. Ya. Jangan cuma asal kerja dapat banyak tapi haram semuanya. Cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Allah punya cara sendiri Bang Wisnu untuk hancurkan harta tuh. Ya Allah. Enggak mesti dia jalan terus Allah hancurkan, enggak. Kasih penyakit aja. Oh. Bayar rumah sakit. Bayar rumah sakitnya mahal. Mahal. Hilang sendiri kan? Habis. Iya, iya. Orang kalau pelit juga, pelit ini definisinya harus kita ini juga nih. Pelit apa pelit? Beda-beda sih emang Nah, secara pakai sadar definisi. nih, Iya. pelit itu nggak mau keluarkan untuk yang wajib. Oh. Itu definisinya. Oke. Berarti orang nggak mau bayar zakat pelit. Oh iya, iya. Oke. Ha-ha. Sekarang dia nggak bayar zakatnya. Gimana Allah hancurkan itu? Sudah dia punya harta banyak. Mm-mm. Jadi pelan-pelan Allah hancurkan. Pegawainya ada yang nipu dia. Oke. Kena penyakit berat. Keluarganya bukan dia yang sakit, keluarga yang sakit, dia keluarkan biaya besar. Untuk keluarganya itu. Keluarganya itu. Ada caranya Ustaz ya? Ada caranya. Enggak mesti dengan satu cara, dihancurin langsung. Enggak. Pelan-pelan aja. Ustaz, tapi kalau misal ada beberapa, misalnya kita mencari rezeki memang rezeki yang halal, tapi ada keluarga yang sakit, ada yang segala macam. Cuman kalau misalnya mengartikan, kalau beberapa kan ada kita ini
melihat bahwa ketika ada ujian itu artinya Allah sayang sama kita sehingga kita keluarkan harta kita untuk misalnya membiayai keluarga kita biar dapat pahala dan kita bersabar sehingga kita mendapatkan pahala juga Ustaz kan. Kalau itu gimana antara kita? Makanya di sini kapan disebut ujian, kapan disebut ujian, kapan disebut kita kena hukuman, itu dilihat dari orang. Orang ini orang beriman, ahli taat, ataukah ahli maksiat. Kalau itu ahli maksiat, itu kena musibah namanya, kena siksa, kena hukuman. Tapi kalau itu orang beriman, itu dapat ujian untuk naik kelas. Masya Allah. Masya Allah. Orang itu kan kalau sekolah naik kelas itu kan kalau memang sekolah. Kalau nggak sekolah ya nggak ada ujian. Betul. Iya kan. TK sama SD beda ujiannya. Beda. SMP beda lagi. Beda lagi. Tapi kan sekolah dulu. Betul. Nah, maka dia ibadah dulu baru ada ujian tuh. Kalau dia nggak ibadah, kok bilang ada ujian? Kapan kamu sekolah? Iya. Itu gitu sekolahnya kan? Ustaz. Itu sekolahnya kalau kita ibaratkan. Iya. Nah, maka kayak gitu. Maka dibilang ini ujian atau dibilang ini hukuman tergantung iman. Orang beriman itu dikasih ujian namanya, naik kelas, naik tingkat untuk diuji imannya. Tapi kalau ahli maksiat, hati-hati. Itu hukuman dari Allah. Istidraj. Bisa jadi istidraj juga. Istidraj malah bentuknya sebaliknya. Dikasih nikmat lagi, nikmat lagi, nggak sadar-sadar. Sampai akhirnya dia meninggal dunia gitu. Dia terlena dengan ini ya, dengan dunia, dengan harta gitu. Dia nggak sadar kalau itu adalah nikmat yang dikasih untuk dia tetap maksiat terus. Ustaz, kalau misal kita ngomong sedikit ya tentang istidraj ya, maksudnya kalau orang nggak sadar bahwa dia dosa, maksud dia ngelakuin, Masya Allah, itu gimana ujian, Ustaz tuh? Itu ujian yang paling berat kalau istidraj itu. Artinya gini, ketika dia ngerasa aku udah berbuat baik, aku sholat, nggak pernah tinggalin sholat 5 waktu. Tapi kalau pekerjaan haram? Nah maksudnya dia menganggap pekerjaannya itu tidak haram Ustaz. Tapi secara syariat sebenarnya melanggar syariat. Nah itu gimana Ustaz? Ya maka standarnya itu syariat. Bukan tetap standarnya syariat. Itu dia kaya. Bukan standar karena dia kaya, dia umurnya panjang. Bukan. Standarnya ini sesuai syariat nggak? Kalau misal ada perbedaan pendapat soal pekerjaan dia gimana Ustaz? Kita memposisikannya kayak gimana tuh Ustaz? Misalnya ada satu pendapat, ini berbeda pendapat nih. Ada pendapat dari ulama ini seperti ini, ada pendapat ulama ini seperti ini. Nah dia menganggap aku ambil pendapat ulama yang ini, aku jalan aja nih, gitu loh. Tapi ada yang ambil pendapat cuma karena itu sesuai selera dia. Iya itu ada juga sih. Beda-beda gitu loh. Oke lah, itu nanti kita perlu bahas juga. Dan di sini kami ingatkan jangan sampai mengemis. Jangan sampai mengemis ya. Jangan sampai ngemis. Ngemis itu kan berharap orang. Dia nggak ada usaha. Gitu. Iya. Dan ini banyak banget Ustaz. Banyak banget. Jadikan profesi di sini. Dan di media sosial banyak Ustaz. Kalau saya singgung YouTuber nanti juga ini nggak usah lah. Kita bahas yang lain aja deh. Enggak Ustaz. Cuman mau tahu gini aja Ustaz. Maksudnya biar teman-teman dan terutama ini nasihat untuk saya juga Ustaz ya. Artinya seberapa seberapa kan dituliskan seorang muslim tidak boleh menghinakan diri. Gak boleh menghinakan diri. Artinya karena orang ngemis kan itu dia jatuhkan dirinya. Betul sih. Dia buat dirinya sampai orang itu prihatin padanya itu. Oh ya kasihan ya orang ini ya. Dan saya tuh lebih senang lihat orang itu memang susah tapi kerja Bang Wisnu. Iya. Terus kita lihat dia di pinggir jalan. Tergerak memang untuk membantu gitu kan. Kita akhirnya, bukan minta-minta Ustaz. Bukan minta-minta. Dia jajakan jualannya mungkin dari pagi sampai sore itu nggak laku. Saya masih senang dilihat kerja kayak gitu. Betul, ada usahanya. Ada usaha. Dan banyak kita lihat kayak gini. Tua-tua lagi. Nah itu yang harus kita kasihani nih. Iya. Daripada orang yang kuat. Betul, masih muda. Tapi kuat bodohnya minta-minta. Itu gak sedikit yang kita lihat di sekeliling kita itu, apalagi di Jakarta. Ustaz ada ancaman gak sih Ustaz buat orang yang minta-minta? Di sini sebenarnya dia mampu kalau gitu di sini ini ya Allah, ini kok ancamannya itu berat sekali itu. Man sa'alan nas amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamron falyastaqilla aw liyastakthir. Halaman 27. Siapa yang minta-minta harta pada manusia untuk membuat dia harta. Itu jadi kaya, dia perbanyak harta. Bukan karena kebutuhan dia. Maka ia berarti meminta bara api, maka sedikit ataupun dia itu sedikit kan atau perbanyak tadi ya sama hukumnya. Juga di sini sampai dikatakan meminta bara api Ustaz gitu iya. Ya.
Dia meminta gitu ya berarti Meminta Ustaz ya? bara api. Artinya dia rela, dia itu senang kalau dia nanti dapat api nanti di neraka. Kalau di hadis yang lain lagi di halaman 26 ini, jika seorang minta-minta atau menangis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Berarti tengkorak doang ininya, tengkorak Sekerat muka daging gitu Ustaz. tidak ada di wajahnya. Ustaz, kalau cara menyadarkan orang Ada sulit ini. Kita sadarkan orang kalau kita punya solusi juga sih. apa Tapi Ustaz? ada yang kita kasih solusi tapi dia lebih senang kayak gitu kan. Ada orang kita kasih pekerjaan tapi dia nilai mengemis lebih banyak penghasilan. Nggak effort. Iya. Gitu ya Ustaz ya? Iya. Gimana Ustaz? Selain itu Kalau apa Ustaz? Karena solusi ini sih- benar-benar banyak terjadi loh Ustaz. Banyak terjadi, iya. Dan ada DM yang masuk gitu kan. Itu kan beberapa teman-teman juga menyampaikan seperti itu. 100 dong. Sekarang udah turun Ustaz. 50.000 dong. 50.000 dong. Untuk menjalin persahabatan ini 50.000 dong Bang. Gitu. Gimana Ustaz? Ya isah lah kerja gitu loh. Makanya kita kasih dia kerjaan kalau bisa. Kita harus sih memikirkan banyak kasih solusi daripada kita seperti itu sih. Tapi memang yang wataknya dari dulu seperti itu yang harus disadarkan. Pemerintah kita juga kan sudah bekerja supaya yang pengemis-pengemis jalanan itu berkurang kan. Kadang Iya. itu ditangkap gitu Iya. ya. Ada yang memang malah nipu, dia kok laganya Punya itu rumah seperti di- orang punya kakinya putus ternyata Iya, tiba-tiba iya, bisa iya, jalan gitu. Aduh, mudah-mudahan ya teman-teman semua mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti ini Ustadz ya. Iya. Aduh, karena sebenarnya Allah yang memberikan hidayah Ustadz ya. Allah Untuk semua yang kita memberikan punya hidayah. rasa malu, punya izah itu kan Allah yang kasih Ustadz. Iya. Ya Allah. Baik Ustadz, itu tentang larangan mengemis ya Ustadz ya. Ini mungkin kita sisa ini nafkah keluarga ini. Ya, standar nafkah keluarga, terus sama prinsip mengelola keuangan rumah tangga Sekarang secara ini Islami. tadi kita bahas kan tadi penghasilannya pengen 2 digit tadi kan. Iya nih ya, Gofar ngeri Kita juga harus nih harus Gofar. paham si Gofar tadi itu ya. Iya. Kita harus pahamkan dulu ini nafkah keluarga itu besarnya berapa sih? Oke, Gitu. oke. Kalau sesuai standar syariat, di sini saya rinci untuk standar nafkah di sini ada di halaman 34 Bang Wisnu. Coba 34. dirinci coba itu. Oke. Ada makan. Ya. Ini jelas ya lauk pauk. Ya. Pakaian. Pakaian ini kalau istri ya pakaiannya istri. Ya, Tahulah sendiri harganya berapa ya. lumayan. Alat mandi dan perawatan diri. Tahu alat mandi dan perawatan diri? Tahu. Itu sampai dimasukin nafkah loh Iya. ini. Apa Perawatan itu? diri juga Zat ya? Iya. Oke. Skincare nih nomor 4 nih. Ya salah. Kenapa ada itu ya? Untuk glowing Ditagih aja ini. itu glowing gitu loh. Berarti istri yang glowing itu nomor 4-nya lebih tinggi nih biayanya Ya ini. Allah. Makanya jomblo cari yang enggak kayak repot-repot di nomor 4 ini loh. Iya ya. Cari yang biasa-biasa saja, yang kona'ah. Alat masak dan makan. Nah, Iya. ini perabotan makan ini juga dicatat loh di Lumayan sini. loh Cat. Lumayan loh Cat. Lumayan loh Tat. Ini Terus tempat tinggal. Ingat, Iya. tempat tinggal ini tadi siapa? standarnya Zudi. Standarnya itu nggak mesti punya rumah, bisa Sewa sewa boleh ya? juga. Salah nih tadi nih. Ngontrak. Tapi ada fenomena loh Sat. Apa Kalau lagi? misalnya kayak di luar, bukan. Jadi dia ngerasa kalau beli rumah itu bukan jadi hal yang harus kalian prioritaskan. Terus Sewa aja udah. Iya, Bahkan sudah, ada malah beberapa bagus. yang punya prinsip kayak gini. Aku lebih suka sewa rumah. Jadi aku setiap 5 tahun tuh pindah rumah. malah dia Sehingga ganti-ganti aku- suasana ya. suasananya ganti-ganti. Gitu, nih. lah. Ya siapa tuh. Pindah aja nih per kos sini aja. Iya, apalagi rumah di Jakarta mahal banget kan. Mahal Sat. Iya. Ini kayaknya umur 40 baru nikah nih kalau standarnya rumah. Enggak lah Sat. 42 lah. Terus ini ada perabotan berarti Ya. ada sofa macam-macam itu ya. Ya. Masuk. Tapi ingat ini standar-standar ini sesuai dengan urf, artinya Kebiasaan ya, Ustaz, ya? kebiasaan kita itu apa. Jadi jangan pakai standar langsung tinggi gitu loh. Iya. Nah, terus ada penyejuk ruangan. Apa ini? AC. Ya belum tentu juga lah. Oh kipas ya? Ya kipas masuk lah. Oh, kalau kalau- nggak kipas tangan aja. Atau AC ini angin sepoi-sepoi. Iya, buka jendela aja. Iya. Terus ada standar pembantu. Pembantu juga kan urf juga sini. Oke, Orang kalau Arab di itu sini ya? rata-rata punya pembantu. Ya di sini juga di Indonesia ya. Di Indonesia ada sebagian punya pembantu. Kalau orang kampung nggak perlu Bang Wisnu. Iya. Iya. Di luar negeri juga jarang pembantu loh, Sat. Ya udah tinggi Arab itu harus. Kalau enggak di kayak di Eropa Oh, gitu Eropa, ya. Karena ya. mahal, Sat.
Iya mahal mungkin ya. Iya. Dan mungkin carinya juga sulit. Iya juga sih. Iya juga sih. Kalau Karena iya. supply-nya dikit jadi Iya. mahal ya Ustaz ya. Maka tadi yang 9 ini sesuaikan dengan urf juga. Artinya ada yang perlu, ada yang enggak. Ada yang pakai standar tinggi, ada yang biasa gitu loh. Tergantung dia tinggal di mana, daerahnya mana, mungkin latar belakang keluarga juga gitu ya. Beda-beda. Jadi kita tidak bisa paksakan suatu nafkah itu dengan besaran tertentu kalau lihat dari rincian ini ya. Iya. Terus di sini para ulama kasih patokan 2 dalam hal nafkah. Di halaman 34 ini sebut, pertama lihat dari kebutuhan dulu. Kebutuhan itu apa sih dalam sebulan tuh? Ya. Terus yang kedua, kemampuan suami. Iya, Bahasa yang lainnya, lihat isi dompet. Iya. Kenapa perhatikan isi dompet? Ya kalau kebutuhannya lebih tinggi nanti dia minta standarnya kan terlalu tinggi Ustaz. Terlalu tinggi. Bukan Akhirnya kebutuhan, keinginan jadinya nanti. Nah. Sebenarnya butuhnya udah pas Sudah segini. pas. Di bawah dompet suami sebenarnya. Iya. Ini ternyata di atas dompet suami. Nah itu yang agak bahaya kan Nah, Ustaz. itu. Gitu loh. Makanya selanjutnya ini baru kita ngatur kalau sudah punya prinsip tadi, nafkah sudah jelas. Kita bahas kebutuhan saja dulu. Iya. Kebutuhan kita sudah pahami, maka keinginan kita pending dulu nih keinginan. Keinginan kan macam-macam kayak Bang Wisnu bilang tadi. Betul. Keinginan mau kemana? Saya sih nggak pengen kemana-mana Ustaz. Cuman Kayaknya istri mau banyak ke- yang mau kemana-mana. Ini kan pendukung Inter Milan sejati ini kayaknya. Nonton bola sih boleh lah. Mau ke stadionnya Giuseppe Meazza ya? Giuseppe Meazza. Saya hafal itu. Sebenarnya saya sefrekuensi dengan dia tapi saya gak pernah cerita gitu. Forza Inter. Tapi kalau bisa kita lihat ini nih ya, yang primer dulu, abis itu kan sekunder. Sekundernya ini kayak misalnya kalau kita bilang tempat tinggal itu kan primer. Oke. Kalau tempat tinggal. Iya. Tapi kalau kita ngomong, aku mau lokasinya yang di sini, itu kan udah sekunder Zat. Jatuhnya. Artinya dia menentukan lokasi, ini desain rumahnya kayak gini gitu loh. Itu sudah masuk di prinsip pengelolaan itu ada di halaman 39 nih Bang Wisnu tentang ini. Sekarang kita standarkan dulu kalau gitu. Pengertian kebutuhan primer, sekunder, tersier itu apa dulu? Oh, lama berapa Zat? Halaman 3940 ini. Oke, 3940. Oh, yang ini primer, sekunder, oke. Primer, sekunder, tersier itu apa dulu? Oke. Ya Primer beda-beda itu juga nanti ya. gini, kita kalau nggak pakai standar nanti orang menganggap itu kebutuhan primer gitu. Iya, iya. Ya, primer itu kalau tidak punya bisa mati. Oke. Apa contohnya? Kalau dulu saya pelajari ya Ustaz ya, sandang pangan papan. Oke, sudah. Iya. Cukup. Iya. Terus sekarang sekunder. Sekunder itu kalau tidak punya tetap hidup, Tetap hidup. tapi sulit. Sulit memang, betul. Contoh apa? Ketika punya rumah, nggak punya penyejuk, nggak punya, misalnya contoh simpelnya kayak nggak punya Penyejuk ruangan ya. penyejuk ruangan misalnya Bisa. kan Ustaz. Nah, simpel aja deh. HP-nya Bang Wisnu. Punya HP. Iya. Oke. Kalau ini tergantung Ustaz. Tergantung. Kalau misalnya handphonenya murah, sekunder. Tapi kalau handphone, lo bener kan? Tapi kalau ini udah 40 juta lebih, Iya. itu jadi tersier Ustaz. Oke. Karena ya. barang mewah jadinya. Jadi barang mewah. Oke. Motor. Itu kan sebenarnya tersier. Sekunder. 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 Ya, betul. Nah, cuman ketika kita mampu hanya beli motor Beat, tapi maunya Ninja. Nah, itu kan jadi tersier. Ini Ustaz. lagi sudah keinginan aja. Keinginan. Nggak, kalau di handphone ini Ini sekunder. paket ada atau tidak itu sekunder apa primer? Paket. Paket internet Primer sekarang. bisa mati? Nggak mati. Oh ya nggak mati. Oh kalau misal standarnya bisa mati atau tidak ya? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau nggak punya Tapi HP, handphonenya nggak berguna. punya iPhone, Iya. ini bicara iPhone aja deh. Punya iPhone ya, tapi nggak punya paket, apa yang terjadi? Nggak jalan juga. Iya, ngapain punya iPhone? Masa tethering terus? Oh oke. Iya tethering ya. Tethering terus. Tetheringnya pakai punya tetangga lagi ya. Iya, Android lagi. Malah yang punya Enggak. paketnya Android. Gak punya paket gak masalah, HP masih bisa jalan. Betul. Iya, tapi susah. Iya sih, Iya, benar. makanya dia masuk sekunder. Oke. Jadi punya handphone. Primer bisa juga derajatnya itu kalau sekarang sangat-sangat urgent ada. Jadi memang Ada tergantung yang memang lagi. pekerjaannya harus pakai HP. Tanpa HP nggak bisa dia. Iya. Padahal untuk penghidupan dia itu Oh, ya juga ya. bisa juga kan? Iya ya, masuk ke situ ya. Masa situ. Tapi adanya paket sekunder tuh. Oh, oke, masuk. Masuk. Iya. Oke. Itu dari sisi maka kita prioritaskan. Primer dulu, sekunder baru tersier. Tersier. Kadang nih orang ini mikirnya gini, ada nih saya dapat
dia itu sampai nabung. Ini orang di Jakarta kayak waktu saya ini dapat berita itu. Untuk hanya pergi ke waktu itu Piala Dunia apa ke Santiago Bernabeu kalau nggak salah itu dia. Madrid. Mau pergi ke Santiago Bernabeu aja itu dia itu. Nabung lama-lama itu. Gojek pekerjaannya. Ya Allah. Ya Allah. Tapi niatnya luar biasa. Luar biasa itu loh. Saya bilang, Bu pergi umroh aja Iya, gitu ya kan, betul kan? Umroh dulu aja gitu. Umroh aja dulu. Tapi kok mikirnya sampai ke situ itu loh. Ya Allah. Segitunya Ustaz ya? Segitunya, masuk berita loh waktu itu. Saya bilang, ini kok kayak gak ada kerjaan aja ya. Sampai ke sana pikirannya loh. Nabung bertahun-tahun. Ya Allah. Padahal kalau nabung bertahun-tahun bisa haji malah Ustaz ya? Hitungannya ya. Bisa aja. Orang sekarang ini kan gak ada skala prioritas memang. Iya, iya. Nah diantaranya lagi selain kita prioritas itu, ini nanti untuk ibu-ibu di rumah ya. Iya, 37 Ustaz ya? Nah, di halaman 37 ini tolong tidak israf dan taktir. Israf itu boros. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Taktir itu pelit. Artinya ada yang gaya hidup itu terlalu nekan banget ya. Apa ya gaya hidup apa ya yang sekarang ada yang Iya terlalu hemat. Terlalu hemat bahkan juga menyiksa ada. dirinya jadinya. Iya menyiksa diri nggak boleh. Dan itu ada Ustaz. Ada itu. ada. Ini contoh saya Ana nggak ngomongin siapa orangnya, Iya. tapi ada waktu itu Ana pernah ketemu orang. Ini orang-orang kita Ana Ada bisa duit bilang, lah. bukan ada duit doang, orang kaya Ustaz. Orang kaya. Tapi waktu Ana safar sama dia, itu bener-bener tasnya Ustaz. Ini tasnya udah robek, dijahit sama dia. Terus Ana bilang, Kang itu kok tasnya udah robek? Gak apa-apa Kang, ini dijahit. Dalam hati itu aset di mana-mana Ustaz. Nggak tahu ya kalau Ana mungkin nggak punya prinsip kayak gitu karena Ana pikir udah beli tas baru aja tapi nggak usah yang tas mahal, yang penting tas. Tapi masih oke Kan gitu loh. Allah itu senang. Kata Nabi SAW kan Allah itu senang. Lihat kita itu kan berpenampilan bagus. Nah itu dia. Kita berpenampilan bagus untuk menampakkan nikmat Allah. Iya tapi nggak boleh berlebihan juga Nggak Ustaz boleh ya. berlebihan. Nanti bahaya nih Ustaz. Lihat kerjanya Bang Wisnu aja. Kita, Oh ini lokal Ustaz, lokal nih. lokal Bagus ya gitu. Lokal ini. Dapat diskon kalau nggak salah waktu itu. ini lokal juga, ini produk sendiri ini. Enggak maksudnya gini. Iya. Saya nggak salahkan orang beli barang mahal juga. Iya nggak Oke. masalah juga. Tapi kan dia tahu isi dompet dia kan. Iya. Ya itu nggak masalah. Tapi ya jangan keterlaluan juga gitu loh. Jadi orang lihat dia kumuh, lusuh. Ya janganlah ya. Jangan kayak gitu. Allah kan senang lihat kita itu berpenampilan bagus. Bagus, indah. Apalagi wibawa, untuk ibadah Ustaz ya. Gitu. Iya. Untuk ibadah. Masa pakainya kumel terus maaf ya, kadang bau keringat gitu loh. Itu kan ganggu orang juga sebenarnya. Iya. Gitu. Kita seharusnya yang lebih paham agama itu penampilan juga diperhatikan. Iya. Dan itu bukan hanya ke masjid saja wangi, di rumah juga dong. Oh harus. Iya, dengan istri juga. Nabi SAW rumah aja pakai kayu siwak dulu. Iya ya. Tandanya apa? Nabi SAW pentingkan juga. Iya. Untuk penampilan. Iya kan? Betul Ustaz. Sepakat tuh. Nah, sama itu tuh. Jadi kalau mau beli sesuatu yang branded juga, saya nggak permasalahkan itu. Asal memang sesuai dengan Sesuai si dompet. kemampuannya Ustaz ya. Iya. Artinya bahasanya kalau uangnya segini, ya kalau dia mau beli barang branded tapi masih batas yang normal untuk penghasilan dia ya oke-oke aja gitu. Walaupun sebagian orang itu kan mahal banget tuh barang. Kan dia yang punya duit bukan elu gitu. Kok pusing sama dia. Tapi yang berlebihan adalah ketika dia punya uang segini, Dia ternyata paksakan yang tinggi. lebih dari Dia cari yang kemampuan dia. branded lebih dari kemampuan dia. Itu sudah memaksakan. Memaksakan. Itu jatuhnya israf. Israf. Oh, oke. Berlebihan Tapi dia. ini untuk ibadah. Misal kayak gitu gimana Ustaz? Tetap israf ya Ustaz ya? Kalau nggak sesuai kemampuannya nggak boleh. Baik tahan-tahan. Oh, apalagi sampai misalkan contohnya Ustaz ya, beli mobil. Beli mobil sebenarnya kemampuannya tuh di level 200 juta. 200 juta. Oke. Ternyata dia beli yang 1,2 sampai dia kredit. Itu gimana Ustaz? Tapi secara perhitungan cash flow-nya dia, sebenarnya dia mampu. Kalau saya kurang sarankan, maka di sini ini ada di poin terakhir dari poin kelima yang 41, jauhi berutang. Itu lebih aman. Oh, jauhi berutang ya. Jangan berutang ya. Siapa ya? Tapi ada yang berutang asalnya boleh. Asalnya boleh. Yang penting bayar.
Bayar, masa nggak bayar? Wah bahaya itu. Iya iya, tapi lebih baik jangan berhutang ya. Lebih baik nggak Sat? Atau enggak? Atau oke aja sebenarnya asal Oke saja, yang penting dia bayar dan dia tahu kemampuan diri. Oh kemampuan, memang saya mampu untuk bayar hutang ini. Untuk itu Kalau dilihat dan dari cash flow-nya jelas dia, ya. itu bukan riba. Iya iya iya, nggak ada penambahan dari hutang itu ya? Nggak ada. Oke. Tapi saya sebutkan ini karena begini, karena yang anak milenial yang saat ini nih, apa-apa belanja itu bisa utang saat ini. Saya mau beli tiket, sudah ada pay letternya. Saya mau belanja di marketplace, sudah ada pay letternya. Iya iya iya. Itu jadi apa namanya ya? Kebiasaan untuk berhutang jadi Ustaz ya. Dan Membudayakan. sistem kita itu kayak gitu sekarang itu. Membudayakan kita kayak gitu. Tapi bener loh Ustaz. Nih ya, ini cerita nyata nih. Jadi ketika ada temen mau beli motor, dia mau beli cash. Tapi dia bilang, Mas kredit aja lebih gampang keluarnya Nah, itu motornya. kan dari si ini yang tawarin. Sistemnya memang kayak gitu loh Ustaz. Tapi Ustaz, Untuk untuk dia. enggak, tapi kalau bisa beli cash, motor lebih lama keluarnya Ustaz. Iya, kalau bisa beli warna. Iya. Apa milih warna lagi kan? Ini contohnya. Salesnya gimana? iya. Kalau dia memang ada kreditnya enggak gitu. Nah, ada satu Oke. prinsip lagi nih, ini terakhir mungkin ya. Iya. Ini prinsipnya di sini Bang Wisnu. Ya. Jika ada yang bisa dimanfaatkan, nggak usah beli baru. Oh. Nabi SAW ini itu penting nih. pernah punya bejana, pecah, retak, beliau tambal dengan perak. Berarti Nabi itu ketika pecah bejananya tadi, Ya. nggak mikir beli baru. Oh, berarti yang tas itu sama juga dong, Ustaz. Tas itu robek, dijahit sama dia. Ya makanya tiap orang beda-beda berarti. Tapi kan kembali lagi ke ini ya. Mohon maaf ya, Kang ya. Bukan, kembali lagi kan ke orang ya. Orang itu ada yang kelihatan seperti itu kurang bagus gitu ya. Oh iya, karena ya posisinya dia juga Posisi Ustaz ya. dia gitu. Kenapa nggak syukuri nikmat Allah gitu ya. Kalau Nabi mungkin ya memang seperti ini prinsip beliau. Oke. Dan ini lebih baik. Iya. Ini pun kalau bisa. Iya. Ya, tidak jadi harus juga. Bukan berarti harus nggak boleh punya barang baru. Iya, nanti piring pecah di lem-lemin lah ntar. Apalagi keluar iPhone baru. Wallahu a'lam. Ini iPhone 11 Ustaz. Udah lama. Udah lama. Iya, yang ada di sini. iPhone yang 12-nya dikasih orang. Iya, tapi alhamdulillah. Masih bisa nelfon, Masih bisa. WhatsApp, ya Zat ya. Terutama nelfon istri Zat. Iya. Disuruh pulang saya. Ada sebelah. Masya Allah, ini tadi juga yang poin ini juga tentang jauhi berhutang itu lebih aman ya Ustaz ya. Tapi Oke. bukan berarti tidak boleh dan asal juga harus ditekankan lagi tentang baru ngomong istri tiba-tiba datang istrinya. Terus jangan ada penambahan. Maksudnya penambahan itu adalah ketika kalau misalnya memang kita jual barang, misal gini Zat ya, ini harganya 50 juta gitu misalnya ya. Nah, kita jual, boleh deh 3 tahun bayarnya, tapi harganya jadi 55 juta ya. Oke. Tapi flat gitu loh Zat. Itu nggak Flat. apa-apa kan kalau kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh ada pihak ketiga. Pihak ketiga, oh. Untuk nanggulangi utang tadi, jadi bayar ke, ini ada yang punya barang, ini pihak yang bayarin, terus nanti kita bayarnya ke sini nih. Karena ini sudah lunasi pada orang yang punya barang. Ini kan pihak ketiga. Nah, konsumen itu biasanya nanti bayarnya ke sini. Oh, tapi Ini satu kan pintu sistemnya kan? leasing ini. Nggak boleh ya Zat ya? Kecuali leasing sudah beli motor, Udah beli motor gimana? sudah Aman beli kan? motor, Ah. sudah jadi milik dia, Ya. dia jual baru secara dijual ke cicilan sini ya nggak Ustaz apa-apa. kan? Oh, kecuali belum dibeli ya Ustaz ya? Iya. Dan Oke. statusnya jadi utang. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini sebenarnya pamungkas nih cara mengelola keuangan keluarga. Itu Tapi next aja itu. Gitu. iya siap. Ini itu lebih ke praktisnya itu Iya, karena iya. ini Perlu ini nggak Zat? perlu. Papan Tapi mungkin? catatannya ada di situ. Oh, ada catatan di situ. Ini untuk orang, Hah? Oh iya. ini untuk orang yang Ah. penghasilannya pas-pasan biasanya. Artinya tidak terlalu besar. Tapi Ustaz. kalau Sultan kayaknya dia nggak bahas itu. Oke, Ya, Ustaz. ya. Tapi ini menarik. Coba tanya sama Shirin. Aku kalau keuangan aku rinci banget nggak? Hah? Aku saya Ya benar-benar. mudah-mudahan nanti Bu Sira nanti dengarkan ini dan nanti bisa perbaiki masalah yang ada itu. Iya.
Iya. Enggak, justru tadi banyak masukan yang saya kasih di sini. Iya betul, saya bilang aku relax kok. Semuanya mau liburan pakai anggarannya tuh. Saya tadi sudah nasihati. Bikin anggaran, nafkah keluarga itu lebih didahulukan daripada orang lain. Jadi senangin istri, senangin anak itu pahalanya lebih besar. Oke, Oke, Ustaz, ya berarti next aja Ustaz ya. Next saja. Nanti kita bahas. Kayaknya campur mulu nih, campur di luar. Iya. Ya Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua ini masuk ke bab selanjutnya yaitu cara mengelola keuangan keluarga. Jadi teman-teman semua kalau bisa next pertemuan sama Ustadz Abdu, silakan beli bukunya, itu ada di Rumah Show Store sama marketplace-nya Ustadz ya. Silakan beli dulu ya, nanti setelah itu kita bisa belajar bareng nanti insya Allah sama Ustadz Abdu insya Allah. Insya Allah. Baik teman-teman semua, terima kasih. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu sama Ustadz jazakallah khair ya, atas waktunya Ustadz, atas ilmunya, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah selalu. Ya pesan saya tadi. Iya Ustadz. Istri lebih penting. Ya. Insya Allah ketemu lagi. Sampai ketemu semua. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.